arti pentingnya pemilu bagi masyarakat. Karena melalui pemilu ini adalah tonggak untuk membangun wilayahnya. Karena dengan pemilu, disitulah memilih pemimpin yang akan mengelola, membuat kebijakan yang untuk pro kepada masyarakat. Jakarta rame. Betul. Dengan penduduk yang macam-macam tadi itu KJP saja, Kartu Jakarta Pintar, itu sebuah produk politik. Iya, kan? betul. Bukan yang lain-lain. Tapi produk politik itu dari mana? Dari pemilu. Maka keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam pemilu itu penting untuk membangun, untuk menentukan pemimpinnya. Pak Abdur, ini kalau misalnya target angka partisipasi Jakarta Utara, apakah punya target untuk di Pilkada tanggal 27 November ini? Ya, jadi secara nasional di Renstra itu kan ditetapkan angka partisipasi pemilih itu di angka 77%. Nah, kalau kita mau cita-citakan Jakarta Utara, cita-citanya sih 80%. 80% untuk partisipasi pemilih di Pilkada ini. Gitu. Nah, gimana caranya supaya ibaratnya melampaui nih target dari nasional? Apa strategi-strategi melihat tadi kalau secara geografis untuk pengiriman logistik aman, tapi untuk mereka datang ke TPS ini gimana caranya KPU Jakarta Utara? Tadi saya sudah sampaikan bahwa pertama kita melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam media, kan gitu. Jemput bola lah, gitu ya, jemput bola. Kemudian serba salah juga mengajak orang ini ketika pada hari H supaya datang gitu. Kita mau jemput salah, kita mau nanti dibilang bahwa itu pelanggaran dan lain sebagainya kan. Jadi hanya yang bisa kita lakukan itu adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk memaknai bahwa pemilu itu, memilih itu adalah penting, bukan tidak penting gitu. Karena dari start pemilu itulah mengelola, mengatur bangsa, negara, bahkan wilayah DKI Jakarta ini ya tergantung dari pemilu, karena dia memilih pemimpin. Pemimpin itulah yang akan mengelola, mengatur wilayahnya, gitu. Jadi pentingnya di situ membangun kesadaran masyarakat, baik itu di generasi Z atau baik itu kelompok komunitas yang macam-macam tadi. Memang agak uniknya di Jakarta Utara itu semua kelompok hadir di wilayahnya. Semua komplit ya Pak? Semua komplit. Baik itu mereka yang kelas menengah ke atas di komplek-komplek tertentu, di apartemen, bahkan maupun kelompok-kelompok marginal. Nah, karena dia secara geografisnya dia letaknya di pesisir pantai utara, maka masyarakatnya, hegemoni masyarakatnya lebih tinggi. Bayangkan dari ujung Kamal Muara sampai ke ujung Cilincing. Nah itu bentangan itu ada pemukiman masyarakat kayak di Penjaringan, kayak di Cilincing sendiri. Nah itu juga komunitas komunitas masyarakatnya bermacam-macam. Ada yang kuli kasar, ada yang kuli macam-macam, strata pendidiknya juga macam-macam. Maka mengelola mereka juga perlu strategi, perlu pendekatan. Jadi di kita bukan tidak mementingkan bahwa sosialisasi itu menggunakan media, medsos gitu, tapi juga kita melakukan face to face gitu, sosialisasi tatap muka. Maka kita lebih gencarnya sosialisasinya di tatap muka dengan berbagai segmentasi masyarakatnya yang saya sebutkan tadi, karena bentuk masyarakatnya pluralitas tadi itu. Iya. Menarik. Nah, ini menjadi challenging juga ya untuk panitia penyelenggara di Jakarta Utara, bahwa memang kita semua tahu pilkada itu penting. Tapi banyak orang tidak mengetahui seberapa pentingnya begitu ya, bagaimana membangun kesadaran. Nah, dari tahun ke tahun, tadi cerita Pak Abdul 2007 sampai sekarang 2024. Yang paling efektif untuk tadi ya, untuk masyarakat, untuk warga bisa datang ke TPS hari H itu, apa yang harus modal yang harus dipunya oleh warga memilih pemimpin tuh harus yang kayak gimana gitu? Apakah juga disosialisasikan Pak Abdul? Ya, tetap kita selain sosialisasi tahapan pilkadanya atau pemilunya, juga menyampaikan bahwa
arti pentingnya pemilu bagi masyarakat. Karena melalui pemilu ini adalah tonggak untuk membangun wilayahnya. Karena dengan pemilu, disitulah memilih pemimpin yang akan mengelola, membuat kebijakan yang untuk pro kepada masyarakat. Jakarta rame. Betul. Dengan penduduk yang macam-macam tadi itu KJP saja, Kartu Jakarta Pintar, itu sebuah produk politik. Kan? Betul. Bukan yang lain-lain. Tapi produk politik itu dari mana? Dari pemilu. Maka keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam pemilu itu penting untuk membangun, untuk menentukan pemimpinnya. Hari ini kita tidak bisa tinggal diam bahwa acu tak acu gitu, cuek aja pemilu itu aja kan gitu, nggak ada perubahan, tidak ada berefek. Memang secara langsung tidak berefek, tapi akan dirasakan oleh masyarakat hasil pemilu itu. Ketika orang bilang slogan-slogan yang muncul gitu, 5 menit itu menentukan 5 tahun, betul, menentukan 5 tahun nasib masyarakat itu. Jadi salah memilih pemimpin, kita juga menderita 5 tahun kan gitu. Makanya cerdas untuk memilih, gitu kan. Slogan kalau dulu itu bilang cerdas memilih gitu. Cerdas memilih itu apa? Pertama, keterlibatan, partisipasi tadi. Tidak hanya partisipasi pada saat mencoblosnya saja, tapi juga sejak awal, sejak persiapan, sejak mendata pemilih tadi itu. Gimana masyarakat peduli? Makanya kita membuat ada tahapan penelitian dan penetapan yang namanya coklit itu, kunjungan dari rumah ke rumah. Di saat kunjungan dari rumah ke rumah itu kan Pantarli kita, petugas penyelenggara pemilu itu sudah bertatap muka dengan masyarakat. Disitulah disampaikan tanggal 27 November di TPS 36 Bapak nanti dapat TPS 36. Pemilihnya mulai tanggal jam 7 sampai jam 13. Datang kunjungin di TPS itu. Tentukanlah siapa. Dan peluang itu, kampanye itu kan memberi peluang kepada peserta pemilu, kepada pemilih untuk berdiskusi, untuk menentukan pilihannya.